Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis studi kasus pada PT Indonesia Telkom. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Christine Damayanti Manulang dengan NIM C1B023-030. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Purnomo SEMM selaku dosen pengampu manajemen hubungan pelanggan. Pada kali ini pembahasan yang kita bahas yaitu ada 6. Yang pertama yaitu adalah mengidentifikasi akar penyebab dari permasalahan keluhan di PT Indonesia Telkom. Yang kedua adalah bagaimana PT Indonesia Telkom dapat merancang ulang proses keluhan yang lebih efektif dan juga efisien. Pertimbangkan juga dari segi aspek teknologi, sumber daya manusia, dan juga alur kerja. Yang ketiga, strategi apa yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan personalisasi dalam layanan pelanggan dan penanganan keluhan. Yang keempat, bagaimana PT Indonesia Telkom dapat meningkatkan komunikasi dengan pelanggan terkait status keluhan mereka. Yang kelima adalah metrik apa yang relevan untuk mengukur keberhasilan implementasi perbaikan dalam manajemen jaringan pelanggan dan penanganan keluhan. Yang terakhir adalah rekomendasikan solusi jangka panjang untuk membangun hubungan pelanggan yang lebih kuat dan meningkatkan loyalitas. Yang pertama, identifikasi akar permasalahan dari keluhan di PT Indonesia Telkom. Akar penyebab permasalahannya yang pertama yaitu adalah dari sumber daya manusianya, di mana karyawan layanan pelanggan kurang dilatih dengan baik untuk menangani keluhannya. Yang kedua, kurangnya empati dan kemampuan komunikasi dari petugas call center. Dan yang terakhir adalah jumlah staf tidak sebanding dengan banyaknya keluhan yang masuk. Yang kedua adalah proses dan juga prosedur, di mana ada 3 penyebabnya. Yang pertama yaitu adalah tidak ada alur kerja yang jelas dalam menangani keluhan. Yang kedua, pelanggan sering dipindah-pindahkan dari satu departemen ke departemen lainnya. Yang terakhir yaitu tidak ada batas waktu ataupun deadline kapan keluhan harus diselesaikan. Yang ketiga yaitu adalah teknologi, di mana ada 2 penyebab, yaitu adalah pertama, sistem pelaporan keluhan tidak terintegrasi antar departemen. Yang kedua, tidak ada notifikasi otomatis untuk memberitahu pelanggan tentang status keluhan mereka. Yang keempat adalah informasi dan juga data. Ada 2 penyebabnya, yaitu yang pertama, riwayat keluhan pelanggan sebelumnya tidak tercatat dengan baik. Yang kedua, informasi yang diberikan ke pelanggan sering tidak lengkap dan membingungkan. Yang terakhir adalah manajemen, di mana tidak ada sistem monitoring untuk mengevaluasi proses penanganan keluhan. Yang terakhir adalah kurangnya perhatian dari manajemen terhadap data keluhan dan kepuasan pelanggan. Baiklah, yang kedua yaitu bagaimana PT Indonesia Telkom dapat merancang ulang proses keluhan yang lebih efektif dan efisien, juga mempertimbangkan dari segi aspek teknologi, sumber daya manusia, dan juga alur kerja. Agar pelanggan tidak kecewa lagi pada PT Indonesia Telkom, perlu membuat proses yang lebih tepat, mudah dimengerti, dan juga bisa memberikan solusi yang tepat. Langkah-langkahnya yang pertama memperbaiki teknologi, di mana menggunakan sistem komputer ataupun CRM yang bisa langsung mencatat dan juga melacak semua keluhan pelanggan. Yang kedua adalah sistem harus bisa memberikan informasi terbaru secara otomatis ke pelanggan lewat SMS ataupun email. Yang selanjutnya itu adalah tingkatkan SDM atau sumber daya manusianya, di mana memberikan pelatihan kepada karyawan agar lebih sabar dan juga mengerti cara berbicara dengan pelanggan yang kecewa. Yang kedua yaitu tambahkan jumlah staf agar pelanggan tidak perlu menunggu lama atas keluhan yang mereka ajukan tadi. Yang ketiga adalah susun alur proses yang jelas, di mana yang pertama buat langkah-langkah standar yang harus diikuti saat menerima dan juga menyelesaikan keluhan. Yang kedua, buat target waktu penyelesaian, misalnya waktu keluhan harus selesai dalam 2 hari kerja ataupun dalam 3 hari kerja. Yang keempat adalah memonitoring dan juga mengevaluasi berkala, di mana membuat sistem laporan internal yang bisa menunjukkan jumlah keluhan lama
dan tingkat kepuasan pelanggan. Yang ketiga yaitu strategi apa yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan personalisasi dalam layanan pelanggan dan penanganan keluhan. Personalisasi artinya memberikan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan juga karakter masing-masing pelanggan. Contoh strategi yang pertama yaitu mencatat riwayat interaksi pelanggan agar ketika mereka menghubungi lagi tidak perlu menjelaskan dari awal. Yang kedua, menawarkan solusi yang sesuai dengan jenis layanan yang digunakan pelanggan. Yang ketiga adalah menggunakan nama pelanggan saat berkomunikasi agar terasa lebih akrab dan juga dihargai. Yang terakhir adalah buat tim khusus untuk menangani pelanggan penting dan juga pengguna lama. Yang keempat, bagaimana PT Indonesia Telkom dapat meningkatkan komunikasi dengan pelanggan terkait status keluhan mereka. Solusi yang bisa diterapkan yang pertama yaitu mengirim update berkala tentang status keluhan melalui misalnya WhatsApp, SMS, ataupun email. Yang kedua, buat aplikasi atau portal online tempat pelanggan bisa mengecek sendiri perkembangan keluhannya. Yang ketiga adalah membuat sistem notifikasi otomatis setiap kali ada perkembangan dalam penanganan keluhan. Yang terakhir adalah hubungi pelanggan setelah keluhan selesai ditangani untuk menanyakan apakah mereka puas. Yang kelima, metrik apa saja yang relevan untuk mengukur keberhasilan implementasi perbaikan dalam manajemen jaringan pelanggan dan penanganan keluhan. Yang pertama yaitu tingkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, mengukur apakah pelanggan puas setelah keluhannya ditangani. Yang ketiga, waktu penyelesaian keluhan. Dan yang keempat adalah lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan keluhan. Yang kelima, keluhan selesai dalam satu kontak. Yang keenam yaitu keluhan bisa selesai saat pertama kali pelanggan menghubungi. Yang ketujuh, jumlah keluhan yang masuk. Yang kedelapan yaitu semakin sedikit keluhan berarti pelanggan makin baik. Yang kesembilan adalah jumlah pelanggan yang berhenti. Dan yang kesepuluh adalah mengukur pelanggan yang pindah ke layanan lain karena kecewa tadi. Yang keenam, rekomendasikan solusi jangka panjang untuk membangun hubungan pelanggan yang lebih kuat dan meningkatkan loyalitas. Di sini saya mungkin saran yang strategi jangka panjangnya yaitu adalah membangun program loyalitas dengan memberikan bonus atau hadiah untuk pelanggan yang setia. Yang kedua adalah adakan survei rutin untuk mengetahui keluhan dan masukan dari pelanggan. Yang ketiga, melibatkan pelanggan dalam perkembangan produk atau layanan baru, misalnya melalui forum pelanggan. Yang terakhir yaitu tingkatkan kualitas jaringan dan layanan teknis agar keluhan bisa dikurangi sejak awal. Dari semua pembahasan yang tadi, bisa kita tarik kesimpulan yaitu permasalahan penanganan keluhan di PT Indonesia Telkom disebabkan oleh beberapa faktor utama seperti kurangnya pelatihan petugas, proses layanan yang lambat dan berbelit, serta sistem yang belum terintegrasi dengan baik, di mana mengakibatkan pelanggan merasa tidak puas dan kepercayaan terhadap perusahaan menurun. Untuk mengatasi hal ini, PT Indonesia Telkom perlu melakukan pembenahan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyederhanaan alur penanganan keluhan, pemanfaatan teknologi yang lebih modern, hingga perbaikan komunikasi yang lebih transparan dan responsif kepada pelanggan. Nah, dengan menerapkan perbaikan tersebut secara konsisten dan terukur, perusahaan tidak hanya dapat meningkatkan efektivitas penanganan keluhan, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang yang lebih kuat dengan pelanggan, serta meningkatkan loyalitas mereka terhadap layanan perusahaan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.